Nah, teman-teman, sekarang kita bedah tren pertama yang jadi otak di balik canggihnya kamera ponsel kita sekarang, yaitu fotografi komputasional. Mungkin kalian sering bertanya-tanya, kok bisa ya kamera ponsel yang lensanya kecil banget hasilnya bisa menyaingi kamera besar? Jawabannya ada di sini. Fotografi komputasional bukan sekadar merekam cahaya saja, tapi kamera ponsel kalian itu sebenarnya sedang memproses data visual menggunakan algoritma yang sangat rumit secara instan. Fitur-fitur yang sering kalian pakai seperti HDR otomatis, night mode untuk foto malam yang terang, portrait mode dengan efek blur di latar belakang, hingga scene detection, semuanya adalah hasil kerja keras algoritma ini. Teknologi inilah yang bikin foto kalian terlihat profesional dan estetik tanpa kalian harus pusing mengatur setelan manual yang kompleks. Tapi, sebagai mahasiswa desain digital, ada hal penting yang harus kalian catat. Kalian perlu paham bahwa hasil foto dari smartphone itu adalah hasil interpretasi teknologi, bukan representasi murni dari realitas. Artinya, setiap brand ponsel punya selera algoritmanya masing-masing. Jadi, keputusan estetika kalian ke depannya harus mempertimbangkan karakter algoritma yang digunakan, agar hasil akhirnya sesuai dengan konsep desain yang kalian inginkan. Gimana? Ternyata, di balik satu kali klik tombol shutter, ada proses berpikir mesin yang luar biasa ya. Nah, setelah tahu cara kerjanya, sekarang pertanyaannya, apa sih pengaruhnya ke hasil foto kita? Secara otomatis, fotografi komputasional itu memberikan kita 3 keuntungan besar yang bisa kalian lihat di layar. Pertama, kita dapat rentang dinamis yang luas. Artinya, bagian yang sangat terang dan sangat gelap dalam satu foto bisa terlihat detailnya dengan seimbang. Kedua, noise yang minim. Foto kita jadi terlihat bersih dan tajam, bahkan saat diambil di kondisi kurang cahaya. Dan yang ketiga, warna yang dihasilkan cenderung relatif aman untuk layar ponsel, alias langsung enak dipandang mata tanpa perlu banyak diedit lagi. Tapi, ada catatan penting nih buat kalian para desainer. Jika semua proses ini tidak kita kontrol dan hanya mengandalkan otomatisasi kamera, hasilnya bisa terlihat terlalu datar atau justru terlalu dipoles sehingga kesan alaminya hilang. Foto kalian mungkin jadi kelihatan terlalu sempurna sampai-sampai kehilangan nyawa atau karakter uniknya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai kreator adalah menyeimbangkan antara hasil otomatis yang pintar tadi dengan intervensi kreatif kita sendiri melalui aplikasi editing. Jangan biarkan algoritma yang menentukan 100% hasil karya kalian. Ya, tetap masukkan sentuhan personal agar estetika visualnya punya ciri khas tersendiri. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman? Kalau gitu, yuk kita lanjut ke tren berikutnya. Oke teman-teman, kalau tadi kita bahas soal jeroan kamera, sekarang kita masuk ke tren kedua yang nggak kalah ajaib, yaitu fotografi dan editing berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kalian pasti pernah kan pakai aplikasi yang bisa bikin kulit jadi mulus secara otomatis atau mengubah warna langit yang mendung jadi biru cerah cuma dalam sekali klik. Nah, itulah kekuatan artificial intelligence saat ini. Teknologi ini bisa mengenali wajah, tekstur kulit, objek, hingga latar belakang secara terpisah, lalu melakukan penyesuaian otomatis yang sangat cerdas. Proses yang dulu kalau di komputer butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai dalam hitungan detik di genggaman tangan kalian. Tapi, di balik kemudahan ini, ada tantangan baru yang harus kita hadapi sebagai kreator digital. Penggunaan artificial intelligence yang berlebihan seringkali memunculkan perdebatan soal keaslian visual. Apakah foto itu masih bisa disebut karya kita kalau sebagian besarnya dikerjakan oleh mesin? Selain itu, kita juga perlu bijak soal etika manipulasi foto dan waspada terhadap keseragaman estetika. Jangan sampai, karena semua orang pakai fitur otomatis yang sama, semua foto di media sosial jadi terlihat seragam dan kehilangan karakter uniknya. Jadi, gunakan artificial intelligence sebagai asisten kreatif kalian, ya, bukan sebagai pengganti kreativitas kalian sepenuhnya. Nah, dari tren teknologi ini, kita akan bergeser ke pembahasan yang nggak kalah seru, yaitu soal pengaruh media sosial. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke tren ketiga yang nggak kalah penting bagi seorang desainer digital, yaitu penggunaan preset, template, dan konsistensi visual. Pernah nggak kalian lihat akun Instagram seorang fotografer atau brand besar yang semua fotonya punya nuansa warna yang sama? Rasanya adem dan rapi banget dilihatnya, kan? Nah, itulah fungsi utama dari preset dan template. Elemen ini memungkinkan kita untuk mempertahankan konsistensi warna dan tonasi dalam satu seri foto secara instan. Konsistensi ini bukan cuma soal biar feed kita kelihatan cantik saja, ya. Lebih jauh lagi, konsistensi visual berperan besar dalam membangun identitas visual atau branding, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk brand komersial. Dalam dunia desain digital, konsistensi visual itu adalah sebuah strategi komunikasi. Tujuannya, agar audiens atau pengikut kalian bisa langsung mengenali karakter konten kalian hanya dengan sekali lihat, bahkan sebelum mereka membaca nama akunnya.
Jadi, preset bukan sekadar filter gaya-gayaan, tapi alat bantu agar pesan visual kita tersampaikan dengan lebih kuat dan profesional. Gimana, kalian sudah punya preset andalan sendiri belum buat memperkuat identitas karya kalian? Habis ini, kita akan lihat gimana tren media sosial secara keseluruhan memengaruhi gaya fotografi kita. Yuk, lanjut! Nah, teman-teman, kita sampai di tren keempat yang nggak kalah penting, yaitu fotografi yang dirancang untuk layout dan media digital. Sadar nggak sih? Saat ini fotografi aplikasi itu jarang banget dibuat untuk tujuan dicetak di kertas. Hampir semuanya dirancang untuk ditampilkan di layar digital, mulai dari layar ponsel yang kecil sampai layar monitor yang besar. Karena itulah, sebagai fotografer sekaligus desainer, kita harus punya pertimbangan khusus saat memotret. Setidaknya ada 3 poin utama yang harus kita pikirkan. Pertama, rasio aspek yang berbeda. Kita harus siap memotret untuk format kotak, vertikal 9:16, atau lanskap dalam satu sesi. Kedua, ruang kosong untuk teks. Jangan penuhi seluruh frame dengan objek. Berikan ruang bernapas atau negative space agar nantinya kita bisa meletakkan judul atau tulisan tanpa menutupi objek utama. Ketiga, pastikan adanya keterbacaan visual di layar kecil. Foto kita harus tetap terlihat jelas dan menarik meskipun audiens hanya melihatnya lewat layar smartphone. Ingat ya, di era sekarang, foto tidak lagi berdiri sendiri. Foto adalah bagian dari sebuah layout dan sistem visual digital yang lebih luas. Jadi, potretlah dengan membayangkan hasil akhir desain kalian nanti.